Ya, Ustaz, saya sedang membacakan sedikit biodata Ustadz kepada teman-teman peserta pengajian kita pada sore hari ini, Ustadz. Iya, ada yang perlu diluruskan yang dibaca tadi. Gimana, Ustadz? Iya, karena ingin meluruskan tentang bahwa Ana lulusan pertama kali dari Universitas Islam Madinah, tidak demikian ya, bahwa Ana itu yang benar, Ana itu lulusan S3 doktoral dari jurusan usul fikih yang dari Universitas Islam Madinah. Jadi Ana pertama lulusan S3 usul fikih pertama kali dari Indonesia atau Asia Tenggara. Tapi bukan berarti Ana dokter usul fikih yang satu-satunya di Indonesia, tidak ya. Ada Seterwandi, beliau dokter usul fikih tapi dari kampus lain di Saudi, yaitu di Riyadh, Jamiatul Imam. Ada juga dari kampus-kampus lain, misalnya dari Mesir ya, tapi Ana tidak tahu ya. Cuma yang dari Jamiah Islamiyah, dari Universitas Islam Madinah, Ana yang pertama kali dari jurusan usul fikih S3-nya. Alhamdulillah sudah diluruskan oleh Ustaz. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Waktu seperti sudah jam 4:06 ini. Apa bisa kita langsung mulai aja ya? Silakan ya, dimulai. Maka, kita mulai aja Ustaz ya. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama bisa mengikuti insya Allah kajian kita, kajian ukhuwah pediatrik yang kesekian kalinya nih Ustadz. Alhamdulillah ini rutin kita lakukan. Dulu sebelum COVID kita sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi begitu masuk fase COVID ini alhamdulillah bisa rutin Ustadz, seminggu sekali kita bisa mengkaji ilmu. Ya Ustadz, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ini bersinergi dengan ada kajian dari rekan-rekan kami yang lain, jadi saling mengisi gitu. Ada kajian dari Talabul Ilmi sebelumnya, jadi saling mengisi. Ada waktu kosong kita saling mengisi waktu supaya lebih barokah, lebih bermanfaat bagi kita semua dengan kajian-kajian ilmu yang kita ketahui bahwa berfaedah sekali untuk kita, sangat bermanfaat bagi kita. Jadi memang kita coba memanfaatkan waktu yang ada untuk bersama-sama mengkaji ilmu keislaman ini ya. Selanjutnya tidak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan junjungan kita, yang memberikan penjelasan bagi kita tentang kehidupan di dunia, tentang agama ini, sehingga bisa membawa kepada kita ke jalan kebenaran. Tidak lupa pula kami ucapkan syukur kepada guru kita Ustadz Musyafa yang telah berkenan hadir, telah berkenan memberikan ilmunya kepada kita, dan mengucapkan jazakallah khair Ustadz. Kepada para peserta yang hadir, pada guru-guru kami, guru besar, ada beberapa saya lihat ada Prof. Zaki dan yang lain, teman-teman sejawat yang lain juga kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khair atas kesempatan, atas keinginannya kita untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang fikih kurban. Nanti insya Allah Ustadz akan memberikan kajian keilmuan kepada kita, supaya kita ketahui bersama bahwa memang kita beberapa hari ke depan ini akan memasuki hari-hari yang sangat baik. Dan nanti yang akan di puncaknya adalah dengan melakukan kurban. Supaya amal kita dapat bermanfaat, dapat kita mempunyai ilmu tentang itu. Nah, pada hari ini kita akan mendapatkan kajian tentang fikih kurban. Semoga amal ibadah kita berdasarkan keilmuan yang benar gitu ya. Jadi kita harus bisa menyandarkan segala amal kita dengan
ilmunya. Mudah-mudahan itu saja. Sedikit pengantar dari saya, Ustadz. Kami persilakan kepada Ustadz Musyafa untuk memulai kajiannya. Silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan dalam menjalankan amalan ibadah yang mulia ini, sehingga dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang agung kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah yang bisa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema atau pembahasan yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah tentang fikih kurban, ya. Dan kita akan membahas sekilas tentang fikih kurban karena waktu yang memang sempit, ya. Mudah-mudahan dari waktu yang sedikit ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama tentang fikih kurban adalah tentang hakikat ibadah kurban itu apa. Hakikat dari ibadah kurban adalah ibadah yang wujudnya atau bentuknya adalah dengan menyembelih hewan yang termasuk dalam kategori al-an'am yang disembelih karena adanya hari raya Idul Adha, dan disembelihnya di hari raya Idul Adha dan 3 hari raya dan 3 hari tasyrik setelahnya. Inilah hakikat dari ibadah kurban. Saya ulangi, hakikat dari ibadah kurban adalah ibadah yang bentuknya adalah menyembelih hewan yang masuk dalam kategori al-an'am. Sebab penyembelihannya adalah karena datangnya hari raya dan disembelih di hari raya dan 3 hari setelahnya. Baik, saya katakan tadi hewan yang termasuk dalam kategori al-an'am. Ini bahasa Arab, ya. Di dalam bahasa kita tidak ada padanannya. Wallahu a'lam, apakah ada yang tahu padanannya ataukah tidak. Yang dimaksud dengan al-an'am dalam bahasa Arab adalah hewan piaraan yang terdiri dari 4 jenis hewan, yaitu unta, sapi, domba, kambing. Unta, sapi, domba, kambing. 4 macam hewan ini, hewan piaraan ini disebut al-an'am dalam bahasa Arab. Dan hanya dengan 4 hewan inilah ibadah kurban sah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh menyembelih kerbau? Maka kita katakan boleh. Karena kerbau itu masuk dalam jenis sapi. Karena kerbau itu masuk dalam jenis sapi, ya, ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, baik. Hakikat kurban, hakikat ibadah kurban sudah kita ketahui dengan baik. Sebab ibadah kurban adalah datangnya hari raya Idul Adha. Dan waktu ibadah kurban adalah 4 hari saja.
4 hari saja, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10, kemudian 4 hari tasyrik, 3 hari tasyrik setelahnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Baik. Ibadah kurban ini termasuk di antara syiar Islam yang menunjukkan keindahan Islam. Dan syiar Islam ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya dalil dari Al-Quran. Fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah menyembelih untuk Rabbmu. Sembelihlah untuk Rabbmu. Ini dalil bahwa ibadah kurban termasuk ibadah yang disyariatkan, karena ibadah kurban adalah ibadah menyembelih, dan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dalam ayat ini. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan. Telah kami syariatkan ibadah menyembelih agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ya, yang dimaksud dengan hewan ternak ini khusus untuk 4 hewan tadi saja. Ya, al-an'am itu khusus untuk 4 hewan ternak saja, yaitu sapi, onta, kemudian kambing, dan domba. Ibadah kurban juga ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil dari ibadah kurban adalah di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah selama 10 tahun, dan selama itu juga beliau melakukan ibadah kurban. Sehingga praktis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sama sekali. Oleh karenanya kita sebagai umatnya yang mencintai beliau, maka harusnya kita meniru beliau. Beliau semangat untuk beribadah kurban, maka kita juga harusnya semangat untuk beribadah kurban. Apalagi kalau kita lihat kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang miskin, karena beliau meminta untuk menjadi miskin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah kenyataannya. Beliau adalah orang yang miskin. Pernah beliau sampai beberapa hari tidak makan, sampai menaruh beberapa batu di perut beliau untuk menahan lapar. Pernah beliau sampai keluar rumah karena laparnya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya sampai berbulan-bulan dapurnya tidak menyala. Makannya hanya makan kurma dan minum air putih saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju besi beliau digadaikan oleh beliau, diserahkan kepada seorang Yahudi sebagai barang gadai untuk mendapatkan makanan pokok. Tapi lihat Rasulullah yang seperti ini, alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Oleh karenanya kita yang diberikan keluasan, kelapangan dalam rezeki, tidak dikategorikan sebagai orang miskin, harusnya kita lebih semangat untuk menjalankan ibadah kurban ini. Walaupun kita tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ibadah kurban ini wajib ataukah sunnah muakkadah?
Ada yang mengatakan wajib, ya, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu pula Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah jami'an, ya. Ada yang mengatakan sunnah sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik, sebagaimana dipilih oleh Imam Syafi'i, dipilih juga oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang dijadikan sebagai pendapat mu'tamad dalam mazhab Hambali. Walaupun kita tahu ada perbedaan pendapat seperti ini, maka kita tetap semangat untuk menjalankannya, ya. Walaupun tidak wajib, kalaupun kita memilih pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, yaitu pendapat sunnah muakkadah, tetap saja kita harusnya semangat untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena ini merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, walaupun beliau termasuk orang yang miskin. Baik. Yang berikutnya adalah pembahasan masalah apakah di saat pandemi seperti ini, di saat banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, apakah lebih baik kita bersedekah dengan nominal yang sama untuk berkorban, ataukah kita tetap berkorban dan membagikan daging hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan? Maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, bahwa berkorban tetap lebih utama di waktunya. Apabila seseorang dia berkorban di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, sebanyak misalnya dia berkorban dengan uang 3 juta misalnya. Ada orang lain bersedekah dengan nominal yang sama 3 juta. Maka yang berkorban mendapatkan pahala yang lebih besar dan lebih utama. Kenapa demikian? Karena kenyataan bahwa pernah terjadi paceklik di zaman Nabi Muhammad SAW. Pernah terjadi paceklik di zaman Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti ibadah kurbannya dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa melakukan ibadah kurban lebih utama daripada bersedekah. Seandainya bersedekah di masa paceklik itu lebih afdal, tentunya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengganti ibadah kurbannya dengan sedekah. Ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang beliau lakukan adalah mengatur bagaimana ibadah kurban tersebut bisa lebih banyak disalurkan kepada kaum muslimin yang terkena dampak paceklik ketika itu. Bagaimana beliau mengaturnya? Beliau mengatakan, jangan sampai setelah hari ketiga masih ada daging yang tersisa di rumah kalian. Ya, jangan sampai setelah hari ketiga masih ada daging hasil hewan kurban yang masih tertinggal atau tersisa di rumah kalian. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Iya, karena agar kaum muslimin semangat untuk menghabiskan daging hasil ibadah kurban mereka dengan membagikannya kepada saudara-saudara mereka yang kekurangan. Makanya ketika paceklik selesai, di tahun berikutnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk membagi-bagikan
daging hasil kurbannya. Tapi membolehkan kaum muslimin untuk menyimpan daging hasil hewan kurbannya lebih dari 3 hari, tidak ada masalah. Maka kita juga demikian ya. Walaupun saat pandemi seperti ini, kita tetap lebih mementingkan untuk melakukan ibadah kurban. Hanya saja perbanyak ya bagian untuk sedekah itu lebih mulia. Perbanyak bagian untuk sedekahnya. Kita berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, ya orang-orang yang memang kekurangan, orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai ada orang-orang, ya jangan sampai kita mendengar ketika ada orang-orang yang mengatakan, ayo jangan melakukan ibadah kurban di tahun ini, kita sedekah saja. Ini ya sama, sedekah baik ya, sedekah baik. Tapi ini mengalihkan masyarakat dari sesuatu yang lebih afdal kepada sesuatu yang di bawahnya. Kalau kita ingin yang lebih afdal, maka lakukanlah ibadah kurban dan bersedekahlah dengan daging hasil hewan kurban itu. Baik. Masalah yang berikutnya adalah masalah bahwa ibadah kurban ini pada asalnya disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Syariat ibadah kurban ini itu diperuntukkan untuk orang-orang yang masih hidup. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Sebenarnya ibadah kurban ini tujuan disyariatkannya bukan untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi pada intinya untuk orang-orang yang masih hidup. Makanya dahulu Rasulullah SAW ketika berkurban, ia berkurban untuk diri beliau dan keluarga beliau. Hanya saja, ya, ada beberapa keadaan yang di dalamnya dibolehkan beribadah kurban untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saya ulangi, ya. Ibadah kurban ini pada asalnya diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Adapun menyembelih untuk orang yang sudah meninggal atau melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal, maka ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal, tapi hanya sebagai pengikut orang yang masih hidup. Maksudnya diikutkan dengan orang yang masih hidup. Seperti misalnya, apabila ada seseorang, dia melakukan ibadah kurban, niatnya untuk diri dia dan keluarga dia. Dan di dalam keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masih hidup dan ada anggota keluarga yang sudah meninggal. Dan orang yang melakukan ibadah kurban tersebut meniatkan untuk semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Seperti ini, beribadah kurban untuk orang yang sudah meninggal, tapi hanya diikutkan saja kepada orang yang masih hidup, ya, hanya sebagai pengikut, bukan intinya untuk orang yang masih hidup, ya. Kemudian diikutkan dengan orang yang masih hidup tersebut, orang-orang yang sudah meninggal. Maka seperti ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena ada contohnya
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan yang demikian. Ya, biasa melakukan yang demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, di keluarga beliau yang berkorban ya untuk Rasulullah saja. Di keluarga beliau yang berkorban ya beliau saja. Anak beliau tidak berkorban, istri beliau tidak berkorban. Tapi ketika beliau berkorban, ya beliau menyertakan keluarganya. Bahwa ibadah korban ini untukku dan untuk keluarga. Dan cukup dua, ya beliau ketika itu menyembelih 2 domba yang besar. Satu sebenarnya cukup ya, tapi karena beliau memberikan contoh yang lebih baik, beliau menyembelih 2 domba yang besar yang terlihat indah. Ini keadaan yang pertama. Jadi orang meninggalnya diikutkan dengan orang yang masih hidup. Dan ini diperbolehkan. Ini disunnahkan, ini dianjurkan. Jadi dalam satu keluarga, itu sebaiknya yang berkorban 1 orang. Tapi niatnya untuk 1 keluarga itu. Ustaz, kalau misalnya 5 domba, apa tidak sebaiknya ini untuk bapak, ini untuk ibu, ini untuk anak-anak, ya 2 untuk ayah dan ibu, 3-nya untuk anak-anak. Apa tidak sebaiknya seperti itu? Wallahu a'lam, saya lebih memilih yang seperti Rasulullah SAW. Rasulullah 2 dombanya, ya domba besarnya 2, dan beliau niatnya ya dengan niat yang sama, tidak mengkhususkan untuk diri beliau, untuk istri-istri beliau, tidak demikian. Tapi satu niat yaitu untuk beliau dan keluarganya. Lebih baik demikian, walaupun 5, walaupun 10, tidak masalah. Itu untuk orang yang melakukan ibadah kurban dan untuk seluruh keluarganya. Keadaan yang kedua adalah menyembelih ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal, tapi karena wasiat yang diberikan atau wasiat yang disampaikan oleh orang yang meninggal itu. Jadi misalnya ada orang, ya, dia merasa dekat ajalnya. Di bulan Ramadan dia merasa dekat ajalnya, akhirnya dia berwasiat. Alhamdulillah saya meninggalkan harta yang banyak. Saya ingin dari harta saya ini 1/3-nya untuk melakukan ibadah kurban untukku. Ya, saya ingin dari 1/3-nya kalian gunakan untuk berkorban untukku. Qadarullah ma syaa fa'al, misalnya orang ini meninggal di bulan Ramadan. Maka ahli warisnya diwajibkan untuk menunaikan wasiat tersebut. Dan ketika menunaikan wasiat tersebut, maka ya ahli waris mengatakan bahwa ini ibadah kurban untuk si fulan yang sudah meninggal. Maka seperti ini dibolehkan. Seperti ini dibolehkan. Bahkan ini kewajiban bagi ahli warisnya. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah wasiat orang yang sudah meninggal itu. Dan ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, maksudnya tidak menunaikan wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka dosanya
adalah untuk orang yang mengubahnya. Maksudnya dosanya adalah untuk orang yang tidak menjalankannya. Dan ini berwasiat untuk menyembelih. Harusnya ditunaikan wasiat itu oleh orang-orang yang mendengarkan wasiat tersebut dari ahli warisnya. Sehingga ini dibolehkan. Bahkan bagi orang yang mendengarkan wasiat, ini diwajibkan untuk ditunaikan. Keadaan yang ketiga adalah menyembelih ibadah kurban, ya, menyembelih hewan kurban, melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa wasiat. Dan ibadah kurban tersebut dilakukan untuk orang yang meninggal saja. Untuk orang yang meninggal saja. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan ini tidak boleh karena masuk dalam kategori bid'ah. Ada yang mengatakan ini dibolehkan karena masuknya kategori sedekah. Sedekah untuk mayit. Dan pendapat yang lebih kuat, ya, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan boleh. Karena masuk dalam kategori sedekah. Hanya saja sedekahnya diwujudkan dalam bentuk menyembelih ibadah kurban. Ya, menyembelih hewan kurban. Ini ana lebih condong ke pendapat ini, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Boleh melakukan ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal karena ini masuk dalam kategori sedekah. Namun saya lebih condong ke pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, walaupun dibolehkan, ini tidak dianjurkan. Kenapa dibolehkan? Karena ini masuknya ke sedekah. Hanya saja sedekahnya diwujudkan dalam bentuk ibadah kurban. Kalau misalnya kita sedekah, kita wujudkan misalnya dalam bentuk berwakaf rumah Allah, boleh tidak? Boleh. Kalau kita misalnya bersedekah untuk mayit, bersedekah untuk mayit maksudnya itu bersedekah pahalanya untuk mayit, ya, bukan bersedekah untuk mayitnya, bukan. Tapi kita melakukan ibadah sedekah, kita maksudkan pahalanya untuk mayit. Inilah yang ana maksud bersedekah untuk mayit, ya. Kalau ada seseorang bersedekah pahalanya untuk mayit dibentuk misalnya sekolah agama atau pondok, kita akan mengatakan boleh, pahalanya akan sampai kepada mayit, dan itu ibadah. Ada orang sedekah pahalanya untuk mayit dibentuk dalam bentuk misalnya pembelian mushaf, dan mushafnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kan boleh seperti ini. Begitu pula ketika sedekah itu diwujudkan dalam bentuk ibadah kurban dengan membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Tentu ini tidak ada masalah. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, namun Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dia menyebutkan sebuah alasan yang sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa ini tidak dianjurkan. Dibolehkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kenapa demikian? Beliau katakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya tidak pernah mengkhususkan hewan untuk disembelih dalam ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal saja. Paman beliau meninggal, ya. Paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, meninggal di tahun ketiga setelah beliau hijrah ke Madinah di perang Uhud. Tidak pernah, ya. Jadi kalau ini tahun ketiga, berarti Rasulullah berkorban di tahun keempat, beliau berkorban di tahun kelima,
ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Masih ada ya minimal 7 ya ibadah kurban yang beliau lakukan setelah pamannya meninggal. Tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk paman beliau saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh istri yang paling beliau cintai, Khadijah. Ketika ibadah kurban belum disyariatkan, ketika di Makkah. Ibadah di kurban disyariatkan ketika di Madinah. 10 tahun beliau melakukan ibadah kurban, tidak pernah sekalipun beliau beribadah kurban khusus untuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa sebaiknya mengkhususkan menyembelih ibadah kurban untuk orang yang sudah meninggal saja, sebaiknya ditinggalkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu. Yang lebih baik bagi kita adalah menyembelih untuk diri kita dan kita menyertakan orang lain dalam sembelihan kita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu terserah kita. Karena memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, katanya kalau satu kambing atau satu domba atau 1/7 sapi atau 1/10 onta, katanya hanya untuk satu orang. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Kita katakan yang untuk satu orang, yang dimaksud di sini adalah pemiliknya. Pemiliknya itu harus satu orang. Adapun pahalanya bisa untuk banyak orang. Kalau misalnya ada satu kambing dimiliki satu orang, kemudian satu orang tersebut meniatkan itu ibadah kurban untuk dirinya dan orang yang dia inginkan, maka dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah ketika misalnya ada dua orang sama-sama ingin menyembelih ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Kedua-duanya sama-sama ingin melakukan ibadah kurban, tapi nggak punya uang, kecuali hanya 50%. Kalau kambing misalnya harganya 3 juta, dua orang ini hanya punya 1,5. Akhirnya bersepakatlah dua orang ini dengan mengatakan, yuk kita kumpulkan uang kita, kemudian kita berkorban untuk dua orang dengan satu kambing ini. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena kambingnya itu milik dua orang. Kambingnya itu milik dua orang. Dia jadi sembelihan, benar. Jadi sembelihan, hewannya halal dimakan. Tapi tidak memenuhi syarat ibadah kurban. Tidak memenuhi syarat ibadah kurban. Itu bukan hewan untuk ibadah kurban. Tapi itu sembelihan biasa. So, bagaimana solusinya? Solusinya yang salah satunya harus bersedekah dengan uangnya. Misalnya si A dan si B 1,5 juta. Si B misalnya saya sedekahkan, saya kasih ini 1,5 juta. Tapi nanti kalau kamu beli hewan kurban, ya saya minta tolong nama saya disertakan dalam pahalanya. Seperti ini tidak ada masalah. Setelah uang tersebut 1,5 juta dimiliki oleh si A, sekarang si A memiliki uang 3 juta. Kemudian si A membeli hewan kurban. Hewan kurban tersebut milik si A sepenuhnya, 100%. Kemudian ketika menyembelih, maka si A boleh ya meniatkan ibadah kurbannya untuk dia dan untuk si B. Pahalanya untuk dia dan untuk si B. Seperti ini dibolehkan.
Kenapa dibolehkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memberikan contoh seperti itu. Satu domba besar yang indah disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah kurban dan pahalanya untuk beliau dan seluruh keluarga beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, ini untukku dan untuk umat-umatku yang belum menyembelih. Dan hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa ibadah kurban itu tidak sampai pada derajat wajib. Ibadah kurban itu tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan ibadah kurban untuk semua umatnya yang belum melakukan ibadah kurban. Ya, walaupun ini bisa dikritisi ya, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Ketika ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, berarti dari sisi sanad hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah karena ternyata ya dijadikan sebagai dalil untuk alasan mereka mengatakan bahwa ibadah kurban itu tidak wajib. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ibadah kurban itu yang tidak boleh satu hewan untuk lebih dari satu orang itu dari sisi kepemilikannya. Tidak boleh satu kambing dimiliki oleh beberapa orang kemudian digunakan untuk ibadah kurban. Ini tidak boleh. Kambing itu harus dimiliki oleh satu orang. Adapun pahalanya maka boleh untuk lebih dari satu orang. Baik. Syarat-syarat ibadah kurban ada 6. Ya. Syarat-syarat ibadah kurban ada 6. Ini syarat yang berhubungan dengan hewannya. Yang pertama, dia harus masuk, hewan tersebut harus masuk dalam kategori bahimatul an'am. Hewan ternak yang tadi ya, yang dari 4 jenis saja. 4 jenis hewan saja. Yaitu onta, sapi, kambing, domba. Ini yang dimaksud dalam kategori al-an'am, ya, bahimatul an'am dalam bahasa Arab. Saya katakan tadi hewan ternak itu tidak bisa mewakili kata bahimatul an'am. Karena hewan ternak dalam bahasa Indonesia tidak hanya 4 jenis hewan ini. Hewan ternak dalam bahasa Indonesia tidak hanya 4 jenis hewan ini. Tapi dalam bahasa Arab, hewan ternak itu hanya 4 jenis ini. Makanya padanan bahimatul an'am untuk dari bahasa Indonesia itu saya belum menemukan. Makanya kita harus membawa kata ini ke bahasa Indonesia. Hewan yang digunakan sebagai hewan kurban harus masuk dalam kategori bahimatul an'am, yaitu onta, sapi, kambing, dan domba. Adapun kerbau dimasukkan dalam kategori sapi. Itu disebutkan oleh sebagian ulama, wallahu taala a'lam. Baik. Syarat yang kedua harus memenuhi umur. Ya. Umurnya harus terpenuhi. Umur untuk hewan kurban yang disembelih harus, kalau dia hewan domba, dia harus lebih dari 6 bulan. Kalau kambing harus lebih dari 1 tahun. Yang saya maksud kambing itu kambing Jawa ya. Tidak tahu ini domba dan kambing dalam bahasa Indonesia. Kalau domba jelas ya, khusus untuk biri-biri. Tapi kalau kambing, apakah masuk domba di dalamnya ataukah tidak? Yang saya maksud dengan kambing itu kambing Jawa. Ya, itu harus sampai usia 1 tahun. Kalau sapi usianya harus lebih dari 2 tahun. Ya, kambing Jawa harus lebih dari 1 tahun, sapi usianya harus lebih dari 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih 1 hari sudah cukup.
Kalau onta, ya, kalau onta maka dia harus lebih dari 5 tahun. Atau kita katakan sempurna 5 tahun. Dia harus umurnya sempurna 5 tahun. Makanya onta ini menurut pendapat yang paling kuat bisa untuk 10 orang. Bisa untuk 10 orang. Kalau sapi bisa untuk 7 orang. Kemudian kambing hanya untuk 1 orang dan domba hanya untuk 1 orang. Apabila dimiliki 1 orang domba dan kambing, kalau sapi bisa dimiliki oleh 7 orang, kalau onta bisa dimiliki sampai 10 orang, ya, apabila mereka ingin melakukan ibadah kurban dengan hewan-hewan tersebut. Taib. Yang ketiga, syarat yang ketiga, tidak ada aib yang dilarang untuk hewan kurban. Tidak ada cacat, ya, tidak ada cacat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cacat yang dilarang dalam ibadah kurban. Cacat tersebut ada 4. Cacat yang menghalangi keabsahan ibadah kurban itu ada 4, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah buta sebelah. Itu apa? Buta sebelah. Apa bahasa Indonesia? Picek. Buta. Iya, intinya buta sebelah. Kalau bahasa Jawa picek, ya. Oh, sama. Iya. Ini buta sebelah. Jadi benar-benar buta sebelah, jelas butanya. Kalau masih samar-samar masih dibolehkan walaupun makruh. Tapi kalau jelas-jelas buta satu matanya, maka tidak boleh. Kalau buta sebelah saja tidak boleh, berarti kalau dua-duanya buta, lebih tidak boleh. Ini yang pertama, yang buta sebelah, dan kebutaan sebelahnya itu keadaannya sangat jelas. Ya, jelas-jelas buta sebelah. Ini cacat yang pertama. Kalau ada orang ya menyembelih hewan kurban dan hewan kurbannya itu jelas-jelas buta sebelah, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Tapi boleh dimakan. Hanya saja itu bukan ibadah kurban, itu ibadah sembelihan biasa. Kemudian yang kedua, sakit yang jelas-jelas parah. Sakit yang parah. Seperti misalnya kalau kambing sakit sampai tidak bisa berdiri, atau kalau berdiri sempoyongan, sakit yang parah. Kalau ada orang menyembelih hewan untuk ibadah kurban dengan hewan yang demikian, maka tidak sah sebagai ibadah kurban. Sahnya hanya sebagai ibadah sembelihan biasa. Kemudian cacat yang ketiga, al-arajul bayyin, kepincangan yang jelas. Jelas-jelas pincang. Tidak samar pincangnya. Tapi pincang yang sangat jelas. Kalau samar bagaimana, Ustaz? Sedikit pincangnya, ya samar. Kita katakan itu makruh. Tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai hewan kurban. Tapi kalau jelas-jelas pincang, ibadah kurbannya tidak sah. Sah jadi sembelihan hewan biasa. Baik, yang keempat, hewan yang sangat kurus sekali. Hewan yang sangat kurus sekali. Ya, tapi kalau kurusnya biasa, ya tidak masuk dalam
larangan yang sampai membatalkan ibadah kurban. Makruh. Tapi kalau sangat kurus sekali, walaupun tidak sakit ya, tapi keadaannya sangat kurus sekali. Sampai kalau orang melihat itu seakan-akan tidak ada tulang sumsumnya. Maka yang seperti ini tidak sah untuk dijadikan sebagai ibadah kurban. Tapi 4 ini diingat ya. Selama 4 ini tidak ada pada hewan, maka dia dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama tadi, mata salah satu matanya buta dan kebutaannya jelas. Ya. Kemudian yang kedua, dia sakitnya parah. Kemudian yang ketiga, kepincangan yang jelas, ada pincang yang jelas pada hewan itu. Kemudian yang keempat, sangat kurus sekali. Sangat kurus sekali. Semakin kita jauh dari cacat ini, maka hewan kurban kita semakin afdal. Makanya hewan kurban, kalau misalnya dia matanya sempurna, bahkan ada hitam-hitamnya di matanya, itu tampak indah. Kemudian dia sehat, terlihat sangat bugar hewan tersebut. Kemudian kaki-kakinya juga sempurna, bahkan ada hitam-hitamnya di pucuk-pucuk kakinya, di ujung-ujung kaki. Bagian bawah ada hitam-hitamnya yang menampakkan keindahan hewan itu. Kemudian hewan tersebut gemuk, jauh dari sifat kurus, gemuk sekali. Maka inilah yang paling afdal. Semakin dekat kepada 4 sifat itu, kalau hanya dekat saja, maka namanya makruh. Ya, masuk kategori makruh. Tapi kalau seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi tidak sah sebagai ibadah kurban. Ya, tidak sah sebagai hewan kurban. Tapi kalau disembelih ya tidak ada masalah. Ya, jadi sembelihan biasa. Wallahu a'lam. Taib yang setelahnya, ya karena waktu. Kapan waktu yang paling afdal untuk kurban? Kapan waktu yang paling afdal untuk kurban? Waktu yang paling afdal untuk kurban adalah yang paling cepat. Dan siang hari lebih afdal daripada malam hari. Tapi jangan sampai terlalu cepat. Menyembelih sampai sebelum sholat. Ini tidak boleh. Ya. Menyembelihnya harus setelah sholat. Baik. Semakin cepat disembelih, semakin afdal. Misalnya, orang yang menyembelih di hari pertama, yaitu hari Id, itu lebih afdal daripada orang yang menyembelih di hari 11. Orang yang menyembelih di hari 11 lebih afdal daripada orang yang menyembelih di hari 12. Orang yang menyembelih di hari 12 itu lebih afdal daripada orang yang menyembelih di hari 13. Kenapa Ustaz? Karena semakin cepat dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ya. Intinya bersegera dalam kebaikan, ya, itu lebih afdal dan itu yang sangat dianjurkan. Baik, dengan hewan apa kita berkurban? Jenis hewan apa yang paling afdal untuk kita gunakan berkurban? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang paling afdal adalah unta apabila untuk satu orang. Unta apabila untuk satu orang. Ini yang pertama, yang paling afdal. Yang kedua adalah sapi apabila untuk satu orang. Yang ketiga adalah domba untuk satu orang. Yang keempat adalah kambing.
untuk satu orang. Yang kelima, sepertujuhnya onta atau 1/10 onta. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, 1/7 sapi. Ini urutan mana yang paling afdal, ya. Hanya saja ya kadang-kadang ada orang yang memilih 1/7 sapi daripada 1 kambing. Dari sisi jenis hewannya, maka lebih afdal 1 domba. Dari sisi lebih afdalnya, maka lebih afdal 1 domba. Karena dari sisi penyembelihan, kalau sapi disembelih untuk 7 orang hanya 1 kali sembelihan. Tapi kalau domba, ya misalnya 7 domba, maka nyembelihnya sebanyak 7 kali. Ya, 1 domba sembelihnya sempurna. Kalau 1/7 sapi, maka nyembelihnya 1/7-nya. Sehingga 1 domba dari sisi jenis hewannya itu lebih afdal daripada 1/7 sapi. Hanya saja sebagian orang memilih 1/7 sapi karena apa? Karena dorongan banyaknya daging. Karena dorongan banyaknya daging dan dorongan untuk membantu penyebaran dakwah sunnah di daerah tertentu. Karena kalau kambing itu 1 ekor ya, itu biasanya berat dagingnya 20 kilo itu sudah bagus. 20 kilo 1 kambing itu sudah bagus ya. Yang gede paling mentok ya 30 kilo. Tapi kalau 1/7 sapi ya, dagingnya bisa lebih dari itu, jauh lebih banyak. Ya. Daging 1 sapi dengan 7 domba itu lebih banyak satu sapi. Makanya banyak dari teman-teman ya, anak sendiri juga demikian. Ya, anak memilih 1/7 sapi ya karena mempertimbangkan sisi ini, dan memang masyarakat ya. Masyarakat akan sangat terbantu oleh daging yang banyak tersebut. Saya sebenarnya ingin kalau berkorban ya 1 domba, karena itulah yang paling afdal sebagaimana dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau 1 onta jelas ya kita tidak mampu. 1 sapi anak tidak mampu ya. Kalau ada yang mampu 1 sapi, masya Allah, itu yang sangat afdal ya. Yang anak mampu sebenarnya adalah domba atau 1/7 sapi. Saya sebenarnya ingin 1 domba, tapi mempertimbangkan sisi dakwah ya, dan nantinya masyarakat yang mendapatkan daging menjadi lebih banyak, maka saya memilih 1/7 sapi. Mudah-mudahan ya dengan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Dari sisi niat ya, mudah-mudahan dengan begitu dakwah sunnah bisa lebih diterima di daerah yang kita harapkan ya masyarakatnya tertarik dengan dakwah sunnah. Tapi pada asalnya yang lebih afdal adalah antara 1/7 sapi dengan 1 domba. Yang lebih afdal adalah 1 domba. Ya. Tapi kalau dorongan dakwah ya agar diterima oleh masyarakat, kita memilih 1/7 sapi, maka tidak ada masalah ya, dan mudah-mudahan dengan niat tersebut ya Allah melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Kemudian kalau kita ingin memilih antara domba yang satu dengan domba yang lain, mana yang lebih afdal? Sapi yang satu dengan sapi yang lain, onta yang satu dengan onta yang lain. Ada 3 sifat yang menjadi nilai lebih. Ya, ada 3 sifat yang menjadi nilai lebih. Yang pertama adalah dari sisi kegemukan. Ya, kegemukan. Semakin gemuk hewan kurban yang kita sembelih, maka semakin afdal. Yang kedua, sifat yang kedua adalah kesempurnaan dari hewan itu. Ya, tubuh hewan itu sempurna.
semakin sempurna tubuhnya, maksudnya tidak ada cacatnya sama sekali, bugar, ya, seger, sehat sekali. Semakin sempurna tubuhnya, maka semakin afdal. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, keindahan. Semakin indah bentuk tubuhnya, ya, pemandangan hewan tersebut, maka semakin afdal. Maka berusaha untuk mencari 3 kriteria ini. Lihat dari sisi dagingnya, lihat dari sisi kesehatannya, kebugarannya, tidak ada cacatnya, dan lihat dari sisi keindahan pemandangannya. Dia tampak indah tidak? Semakin tampak indah maka semakin afdal. Baik. Saya ingin menyinggung masalah yang berikutnya adalah masalah bolehkah kita menjual hewan kurban? Ya. Bolehkah kita menjual bagian dari hewan kurban? Maka jawabannya adalah tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan setelah orang, ya, menyembelih hewan kurbannya, kemudian dia jual dagingnya. Dia tidak boleh. Yang dibolehkan adalah dia memakannya, menyedekahkannya, memberikan hadiah kepada orang lain. Kalau dijual, tidak boleh. Setelah hewan kurban tersebut diberikan kepada orang lain, penerima boleh menjual. Ini yang sering disalahfahami. Banyak orang yang ketika mendengar penjelasan, hewan kurban itu tidak boleh dijual. Maksudnya dijual oleh siapa? Dijual oleh pelaku ibadah kurban. Kalau dijual oleh penerima kurban, maka boleh. Kalau dijual oleh penerima kurban, penerima hadiah daging kurban, ya, maka tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu pelaku ibadah kurban menjual dagingnya, ya, daging hasil dari ibadah kurbannya, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena dia sudah menjadikan hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia tidak punya hak untuk menjualnya lagi. Ustadz, kok boleh dimakan? Iya, boleh dimakan karena ada dalilnya. Kalau dimakan oleh dia sendiri, ada dalilnya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan para ulama mengatakan sebaiknya hasil dari hewan kurban tersebut dibagi menjadi 3 dalam penyalurannya. Yang sepertiga untuk dirinya sendiri, yang sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, yang sepertiga yang terakhir untuk dihadiahkan. Untuk dihadiahkan. Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah itu biasanya untuk tujuan menarik hati. Tawaddud. Ada tujuan menarik hati orang yang diberi. Kalau sedekah, ya tidak harus ada ini. Sedekah tidak harus ada tujuan menarik hati. Yang penting memberikan sesuatu kepada orang lain. Untuk mendapatkan pahala, itu sedekah. Tapi kalau hadiah harus ada unsur menarik hati orang yang menjadi tujuan hadiah. Baik. Dan biasanya hadiah ini untuk orang yang derajatnya lebih tinggi. Sedangkan sedekah itu biasanya untuk orang yang setara atau lebih rendah. Kita memberikan misalnya bagian dari daging kurban untuk seorang ustadz misalnya. Itu biasanya lebih cocoknya hadiah, bukan sedekah. Atau untuk misalnya kepala desa, itu cocoknya dijadikan sebagai hadiah. Atau misalnya gubernur, atau seorang presiden, seorang menteri, orang yang kaya, boleh menerima daging kurban. Tapi cocoknya, ya, adalah sebagai hadiah. Adapun fakir miskin, cocoknya sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ketika seseorang berniat untuk melakukan ibadah kurban, maka mulai bulan Dzulhijjah,
mereka tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya. Ini bagi orang pelaku ibadah kurban saja. Ini untuk pelaku ibadah kurban saja. Apabila sebelum masuk bulan Dzulhijjah, dia sudah membeli hewan dan dia peruntukkan untuk kurban, maka dia berarti di sini sudah punya niat untuk melakukan ibadah kurban. Maka sejak masuknya bulan Dzulhijjah, yaitu malam tanggal 1 Dzulhijjah, dengan masuknya waktu maghrib, dia diharamkan untuk mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Tidak boleh. Siapa yang tidak boleh? Pelaku ibadah kurban itu. Adapun orang yang disertakan dia dalam ibadah kurbannya, maka tidak punya kewajiban ini. Misalnya, ada orang, ya si fulan A, dia sebagai kepala rumah tangga, dia ingin melakukan ibadah kurban dengan satu domba. Dia ingin dengan satu domba tersebut pahalanya untuk dia dan seluruh keluarganya. Maka yang wajib menghindari mencukur rambut dan menghindari memotong rambut adalah dia saja. Sedangkan keluarganya tidak punya kewajiban itu. Ya. Ini yang harus diperhatikan dengan baik ya, karena banyak dari kaum muslimin yang belum memahami ini dengan baik. Yang wajib untuk menghindari itu adalah pelaku ibadah kurban yang memiliki hewan kurban itu. Ya, yang memiliki hewan kurban itu. Dialah yang wajib meninggalkan mencukur rambut dan memotong kukunya. Adapun orang-orang yang disertakan oleh pemilik hewan tersebut, maka tidak wajib meninggalkan mencukur rambut dan memotong kuku. Apabila pelaku ibadah kurban yang memiliki hewan kurban tersebut melakukan mencukur rambut dan memotong kuku, apakah menjadi tidak sah ibadah kurbannya? Jawabannya tidak. Dia berdosa. Ya, ini menurut sebagian ulama ya, karena di sini ada khilaf apakah ini haram ataukah makruh saja. Ya, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan haram. Ya, sehingga tidak dibolehkan bagi dia untuk mengambil ya rambut ataupun kukunya sampai dia menyembelih ibadah kurban. Kalau dia melakukannya, maka dia berdosa dan dia harus banyak beristighfar dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kecuali apabila sangat mengganggu. Kalau misalnya ada orang dia punya gangguan di kepalanya, banyak kutunya misalnya. Dia banyak kutunya. Kalau dia tidak cukur rambutnya, dia sangat terganggu, dan kalau harus menunggu 10 hari, maka sangat terganggu sekali. Dia lupa untuk mencukur rambut sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Qadarullah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ternyata di kepalanya banyak sekali kutunya. Atau misalnya ada penyakit ya seperti luka atau koreng yang di kepalanya. Sehingga dia terpaksa harus mencukur. Ya, kalau keadaannya demikian, maka mudah-mudahan itu menjadi udzur bagi dia. Ya, ini mudah-mudahan menjadi udzur bagi dia dan dia tidak berdosa untuk memotong rambutnya, karena itu sangat berat ya apabila dikatakan tidak boleh mencukurnya. Wal masyaqqatu tajlibu taysir, sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang mendalam dalam masalah ibadah ini, dan mudah-mudahan nantinya apabila datang waktunya untuk menyembelih hewan kurban, ya mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, kita bisa ikut serta dalam
melakukan ibadah kurban ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima amalan-amalan kebaikan atau amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya, sangat jelas, sangat gamblang. Ini Ustaz ada waktu sampai dengan jam berapa Ustaz ya? Sekarang jam 5.14 Ustaz. Iya. 5 menit lagi. Karena mohon maaf ya, ini memang waktunya sangat mepet. Ada satu pembahasan yang sebenarnya sangat penting, yaitu tentang syarat-syarat sah penyembelihan. Ya. Bagaimana menyembelih, tapi karena waktu, maka saya tidak menyinggung masalah itu sama sekali. Di Jember sekarang ya maghribnya 10 menit lagi. Maka sesi tanya jawabnya 10 menit insya Allah. Ya sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ini hampir semua sudah diterangkan oleh Ustadz tadi. Memang mengenai keutamaan tadi saat sepertujuh sapi dibanding satu domba, terus yang lainnya juga sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Ustadz. Kalau memang Ustadz ada waktu, bisa dalam waktu 5-10 menit menjelaskan tentang syarat-syarat penyembelihan tadi, boleh Ustadz? Saya sebutkan secara ringkas saja ya syarat-syarat penyembelihan. Ada 9 syarat agar sembelihan itu sah sebagai penyembelihan, sebagai hewan sembelihan. Ya, ada 9 syaratnya. Saya sebutkan secara ringkas karena waktu. Yang pertama, orang yang menyembelih harus orang yang berakal dan minimal mumayyiz. Minimal umurnya sudah umur mumayyiz. Umur mumayyiz itu biasanya umur 7 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dia harus berakal, bukan orang yang gila, bukan orang yang autis, bukan autis ya, idiot, bukan orang yang idiot, kurang akalnya. Bukan orang yang sudah pikun. Akalnya sempurna, berakal sehat, dan minimal dia mumayyiz. Ya, minimal umur 7 tahun. Ini ukuran umum ya, seseorang mumayyiz itu 7 tahun. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, orang yang menyembelih harus seorang muslim atau ahlul kitab. Orang yang menyembelih harus orang muslim atau ahlul kitab. Kalau dia orang selain ahlul kitab dan selain muslim, maka sembelihannya tidak sah. Jadi bangkai tidak boleh kita makan. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi harus dari 3 golongan agama, ya, atau salah satunya. Ya, salah satu dari 3 agama ini, yaitu Muslim atau Yahudi atau Nasrani. Adapun selain agama ini, maka tidak sah sembelihannya. Kalau ada orang misalnya Hindu menyembelih hewan, walaupun dia membaca basmalah, dia seorang Hindu, tetap saja itu bangkai. Orang Buddha juga demikian, kaum Hucu juga demikian. Ya, ini syariat Islam ya. Kita harus sampaikan secara gamblang, ya, karena inilah syariat Islam yang harus kita terapkan. Baik. Syarat yang ketiga, saya tidak sebutkan dalil-dalilnya karena waktu ya. Syarat yang ketiga, penyembelih harus berniat untuk menyembelih. Kalau ada orang sedang belajar memakai pedang, ya, kemudian ternyata di depannya ada hewan tertebas lehernya, maka hewan tersebut jadi bangkai. Karena orang yang menebas leher hewan tersebut tidak meniatkannya untuk menyembelih hewan itu. Jadi termasuk di antara syarat sah sembelihan, orang yang menyembelih harus punya niat ya dalam hati, dia berkehendak untuk menyembelih hewan tersebut. Syarat yang keempat,
sembelihan tersebut bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembelihan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya sembelihannya tidak sah. Jadinya bangkai, ya. Konsekuensi dari sembelihan tidak sah itu jadi bangkai dan kita haram memakannya. Baik, syarat yang kelima, tidak disebut nama selain Allah. Tidak disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang menyembelih bismillah wa bismi Isa, sudah sembelihannya jadi bangkai. Karena disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam sembelihan tersebut. Syarat yang keenam, harus disebut nama Allah. Harus disebut nama Allah untuk sembelihan itu. Kalau misalnya ada seorang muslim sengaja tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, maka sembelihannya jadi apa? Jadi bangkai. Karena sembelihannya tidak sah. Kalau lupa bagaimana Ustaz? Seorang muslim atau seorang ahlul kitab biasanya menyembelih dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia qadarullah wa masya'afa'al, dia tidak sengaja, dia lupa. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sembelihannya tetap jadi bangkai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan sampai kalian memakan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Sudah, ya. Ini sudah larangan, berarti haram. Pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Dilarang memakan berarti memakan itu hukumnya haram. Haram memakan hewan yang tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih pendapat tetap halal. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Dan Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian salah ya di dalam kalian melakukannya tanpa sengaja. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana, menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataan atau doa kaum mukminin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Allah menjawab doa tersebut dengan mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya. Berarti apabila seseorang salah karena dia lupa, maka Allah akan mengampuninya. Dan perintah untuk menyembelih dengan menyebut nama Allah, ini hak Allah Subhanahu wa taala, ini dari Allah dan berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang mukmin lupa menyebut nama Allah saat menyembelih padahal dia sebenarnya ingin menyebut nama Allah, maka ya lebih dekat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pemaaf. Ya, ana lebih condong ke pendapat ini wallahu taala a'lam. Tapi kalau dia sengaja tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya menjadi bangkai, tidak sah. Wallahu taala a'lam. Kemudian syarat yang ketujuh, menyembelih tersebut dengan alat yang bisa mengucurkan darah. Ya. Dengan alat tajam yang bisa mengucurkan darah. Kalau misalnya alatnya tumpul kemudian dipukulkan kepada hewan, kemudian hewannya mati, maka sembelihan seperti ini tidak sah dan menjadi bangkai. Syarat yang ke-8, dia menyembelihnya ya dengan mengucurkan darah. Kalau tadi menyembelih dengan alat tajam, kalau ini ada darah yang mengucur. Kalau tadi menyembelihnya dengan apa?
dengan alat tajam. Kalau ini ada darah yang dikucurkan. Kalau tidak ada darah yang dikucurkan, maka sembelihannya tidak sah. Syarat yang ke-9, ya, dan ini syarat yang terakhir, an yakunal mudakka ma'dzunan fi zakatihi syar'an. Hewan yang disembelih dibolehkan untuk disembelih. Kalau tidak dibolehkan untuk tidak sembelih, maka sembelihannya tidak sah. Kalau ada orang menyembelih ular, maka sembelihannya tidak sah. Walaupun ular disembelih, ular tetap jadi bangkai, haram dimakan. Kalau ada orang menyembelih macan, menyembelih harimau, menyembelih singa, menyembelih misalnya tikus, ya, ini hewan-hewan yang memang haram ya dimakan dan tidak boleh disembelih. Kalau misalnya syariat melarang untuk menyembelihnya, ya walaupun disembelih, seakan-akan tindakan menyembelih itu tidak ada sama sekali. Maka konsekuensinya sembelihannya tetap jadi bangkai. Tidak bisa dimakan sama sekali. Ya demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf ya. Ya karena di Jember sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk maghrib ya Ustaz ya? Ya Ustaz. Alhamdulillah ini sebetulnya banyak pertanyaan dan ada keinginan dari para penanya. Kalau Ustadz ada waktu mungkin minggu depan kita jadwalkan lagi Ustadz, ada acara pengajian untuk khusus tanya jawab. Ustadz, ya mudah-mudahan nanti kita lihat jadwalnya ya. Ya, nanti kita kalau misalnya ada yang kosong insya Allah kita tambahi dengan sesi yang lain. Ya. Jadi begitu buat para penanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tadi memang ada materi yang belum disampaikan jadi kita pilih untuk materi yang diperbanyak buat kita. Untuk tanya jawab, insya Allah nanti kita jadwalkan dengan Ustadz. Mudah-mudahan ada waktunya. Jadi minggu depan kita ada kajian jam 1. Mungkin setelah itu kalau Ustadz ada waktu, kita juga bisa nyambung lagi untuk kajian pada hari ini. Insya Allah nanti dibicarakan lagi. Iya Ustadz. Mungkin itu saja ya Ustadz ya. Karena Ustadz juga waktunya sudah maghrib. Baiklah. Tidak ada mungkin ya kesimpulan disampaikan tadi sudah cukup dari semua dari Ustadz yang disampaikan buat kita semua. Kita tutup saja Ustaz ya dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khair kepada para peserta dan para penanya. Mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal baik, sebagai keinginan tahuan kita terhadap ilmu agama buat kita. Nanti insya Allah akan diatur oleh panitia untuk kajian dengan Ustadz di minggu depan. Supaya pertanyaan-pertanyaan dapat kita tanyakan lagi ke Ustadz. Pertanyaannya udah di-save, Jay? Ya, sudah di-save juga. Nanti kita bisa tanyakan langsung ke Ustadz. Mohon maaf kepada para penanya, kepada Prof. Yaki, pada teman-teman yang lain juga.